Jika pemikiran itu hadir, maka tuliskanlah agar bisa menjadi sebuah ilmu, bukan hanya rutinitas belaka. Atau minimal engkau mampu mengingatnya kembali ketika ingatanmu mulai melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ini kenapa Bun Ai dubbingnya jadi kayak pengen dipercepat gitu ya, karena ngeliat videonya yang dipercepat 2 kali. Iya sih, emang kadang-kadang manusia itu melakukan gerakan spontan. Apa yang ditransfer di mata kadang-kadang langsung terekspresikan di wajah ya. Kayak orang makan asem kita yang ikut ngilu, orang yang makan pedes kita yang ikut mules. Nggak apa-apa, asal jangan orang yang naik gaji kita yang naik tensi, itu yang bahaya. Waduh, bercanda teman-teman. Di akhir bulan jangan terlalu tegang ya. Gimana akhir bulannya? Apakah diakhiri dengan gajian dipercepat atau malah mundur? Wah, kalau yang dipercepat, tahan dulu rasa bahagiamu karena kamu harus bersiap untuk 5 minggu ke depan ya, bukan 4 minggu. Kalau yang dimundurin boleh langsung mampir ke rumah Bun Ai, kita nangis bareng-bareng ya teman-teman. Karena Bun Ai kayaknya juga tim gajian dimundurin ya. Oke deh, langsung aja ya melanjutkan video kemarin. Kalau kamu yang baru bergabung gak sengaja ngeklik video ini, nonton juga ya untuk video sebelumnya, dimana penghasilan akan selalu pas-pasan karena penghasilan kita terkunci untuk bagian pertama. Bun Ai belum sempat ngerubah thumbnail nih teman-teman. Banyak dari rekan youtuber yang bilang Bun Ai harusnya ditulisin dong part 1. Oke deh ya, nanti ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk mengulas sedikit aja materi kemarin, di mana ada penghasilan kita bertambah tapi kita harus membayar hutang bertambah. Poin yang pertama yaitu adalah berhutang dengan menebak dan berinvestasi dengan berhutang tanpa ada hitungan. Untuk penjelasannya lebih lanjut boleh langsung simak aja di video sebelumnya. Oke, untuk teman-teman kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya. Ya elah si Bun Ai udah kayak kuliah aja kamu materi. Kamu ngebahasannya emak-emak terus Bun Ai, kalau nggak materi marimer. Besok lama-lama marimas nih. Bercanda ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Yang ketiga itu adalah berhutang untuk barang konsumtif berlebihan. Seperti banyak yang berseliweran ya mengatakan bahwa konsumtif itu dilihat dari produknya. Kayak handphone selalu orang bilang konsumtif, motor orang bilang konsumtif. Tapi Bun Ai pernah denger pidato salah satu gubernur. Bun Ai nggak bisa sebut namanya ya, gitu. Anggap aja si Anton. Bercanda teman-teman. Jadi dia bilang bahwa orang yang punya motor itu belum tentu orang yang kaya. Waktu itu beliau tuh pidato lagi ngebahas untuk kayak bantuan langsung tunai gitu ya. Nah, jadi dia beranggapan bahwa orang yang punya motor itu belum tentu orang kaya. Bisa jadi memang dia mengambil motor karena untuk berhemat, karena kalau naik angkot atau naik kendaraan umum itu akan jauh lebih mahal. Jadi di sini kita lihat kan, di mana barang yang digadang-gadangkan konsumtif ternyata tuh belum tentu konsumtif, sama seperti handphone. Nah, jadi indikatornya kita sudah mulai berlebihan untuk membelikan barang konsumtif tuh seperti apa? Nanti Bun Ai bakalan bahas ya. Ini Bun Ai membuka wacana dulu bahwa teman-teman kalau mau beli barang itu jangan langsung melihat pada produknya gitu, jangan ngelihat langsung kayak fisiknya. Oke, ini konsumtif, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau Bun Ai tuh selalu berpikir ketika mau beli barang ini cashback kepada saya itu apa. Contoh nih ya, kita ngambil barang yang seolah-olah agak-agak kurang berguna lah, misalnya kayak perintilan. Secara manfaat itu kan cuma dipajang ya. Dan ingat ya, ketika dipajang ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka itu. Tapi secara mood booster itu meningkatkan produktivitas. Orang-orang yang berjiwa seni melihat hal tersebut langsung muncul ide-ide barunya. Teman-teman vlogger, teman-teman youtuber, ketika ciamik dia pandangannya, dia membuat mood booster sendiri. Nah itu jadi sesuatu yang tidak konsumtif. Kalau menurut Bun Ai malah jadi produktif karena ada cashback dari manfaat produk tersebut. Bahasanya cashback dia udah kayak marketplace sih Bun Ai. Pokoknya mohon maaf banget ya teman-teman, karena ini kan yang ngebahas ibu rumah tangga ya, bukan seorang pakar. Jadi kalau belibet-belibet dikit mah teman-teman maafin lah ya. Oke, dibalik lagi ya. Jadi barang itu Bun Ai selalu ngelihat manfaatnya. Oh, aku mau beli handphone yang bagus lah, sekalian manfaatnya apa nih kira-kira? Apakah cuma buat foto-foto aja? Atau memang kerjanya sebagian dari handphone karena harus jualan, karena harus bikin video misalnya? Atau misalnya kita butuh memorinya yang banyak karena menyimpan banyak data. Jadi selalu seperti itu. Jangan pernah menganggap barang-barang yang seolah itu konsumtif belum tentu. Atau kita lihat nih, mohon maaf ya, nggak bermaksud menyindir teman-teman, orang yang rumahnya belum ada tapi ngambil mobil misalnya, ternyata dia usahanya harus menggunakan
menggunakan mobil. Jadi mobil itu nggak bisa disebut untuk barang konsumtif tapi barang produktif. Dan banyak banget barang-barang lainnya yang seolah-olah itu konsumtif padahal produktif. Jadi intinya dari pembahasan jelimetnya Bun Ai, kita balik lagi. Kira-kira nih ya, kalau handphone ini hadir akan menambah produktivitas kita kah? Atau hanya bikin kita jadi kaum rebahan? Sama misalnya kita beli motor nih, kira-kira dengan motor sebesar ini akan menambah produktivitas kita kah? Atau hanya bikin kita tambah keder, bayarin pajaknya lah, servisnya yang mahal lah, seperti itu. Jadi balik lagi ya, Bun Ai lagi ngebahas yang budgetnya pas-pasan. Kalau yang budgetnya udah aur-auran itu mah bebas aja lah, terserah. Karena kita nggak ada hak sama sekali ya teman-teman untuk ngatur arus kasnya orang lain. Kamu uangnya banyak harusnya sedekah, begitu enggak ya teman-teman. Urusan sedekah, amal itu mutlak urusan kita sama Allah. Jadi kita nggak usah ngebahas amal orang, nggak usah ngebahasin arus kas orang lain tuh harusnya seperti apa. Kita cukup berfokus pada rezeki yang Allah kasih, kita gunakan sebaik-baiknya karena kita yang akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap rezeki yang Allah berikan. Waduh, di hari Jumat kena kultum lagi sama Bun Ai. Yang kuat ya, yang sabar ya. Bun Ai mah emang suka gitu orangnya. Kalau nggak suka didoain ya. Kalau suka boleh tulis langsung di kolom komentar. Oke, jadi itu ya teman-teman. Sekali lagi kalau mau beli barang, ayo yuk kita sama-sama ukur. Nah contoh lagi nih, misalnya kita bisa beli motornya harga 20 juta aja. Dari totally penghasilan kita, nggak usah maksain ke 30-40. Ingat ya, tips berhemat dari Bun Ai itu nggak ada kata-kata sekalian. Hari ini aku mampunya beli 20 juta, beli aja dulu. Gak ada kata-kata sekalian. Hari ini aku bisa belinya bekas, beli aja bekas dulu. Nanti kalau aku punya rezeki lebih lagi, Allah percayakan baru aku beli yang baru, kayak gitu. Kalau ternyata kira-kira belinya mendingan sekalian aja yang mahal Bun Ai, oke, nabung aja dulu. Kenapa? Karena kata-kata sekalian kadang-kadang mengunci kreativitas kita. Kita jadi terbebani, kalau aja handphone aku yang begini pasti aku akan jauh lebih baik. Itu kalau memang kita mau memulai, kita harus tahu dulu, oke, kekurangan aku di sini, kelebihan aku di sini. Push aja dulu kelebihannya sambil membenari kekurangannya. Oke, kita langsung aja masuk yang kedua, yaitu menghibur diri dengan berhutang. Waduh, ini kayaknya banyak banget sih yang curhat sama Bun Ai karena sering banget tabungannya kebablasan. Tapi sampai sini Bun Ai mau sapa-sapa dulu ya. Siapa nih yang belum disapa, boleh langsung dong tulis-tulis di kolom komentar. Bikin kue pakai santan, halal Luksumawe dan Banten. Salah nggak ngomongnya? Kayaknya salah deh. Bun Ai suka belibet gitu. Pokoknya maksud Bun Ai itulah ya. Ada mangga, jangan lupa dikupas. Halo Purbalingga dan juga Ciomas. Yang Mojok, jangan bengong. Halo Depok dan Cibinong. Waduh, ini kota sendiri malah jarang disapa ya. Teman-teman yang ada rumahnya di Depok, Depoknya di mana? Kalau Mama Bun Ai itu tinggalnya di Perancis ya teman-teman, perapatan Cisalak. Bercanda ya. Kalau Papa Bun Ai itu asli orang Cilacap. Tahu nggak Cilacap kepanjangan dari apa? Cinta lama yang tak terucap. Waduh, di hari Jumat ya. Bercanda lagi teman-teman. Dan teman-teman yang baru ngeklik video ini, terima kasih ya. Jangan lupa tekan tombol merah di bawah, tekan subscribe, dan jika berkenan boleh bantu Bun Ai untuk share ke seluruh sosial media. Pokoknya seluruh yang nonton channel ini dan meninggalkan komentar ataupun tidak, Bun Ai mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan yang sama untuk teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke part terakhir, yaitu menghibur diri dengan berhutang. Oke, ini kata-kata pamungkas yang bikin kamu kebablasan setiap bulan adalah nanti juga gajian. Wah, ini bahaya banget teman-teman. Banyak banget di antara kita yang berpikir nanti gajian kok, gesek aja dulu, alias menggunakan kartu kredit atau bahkan belanja online dengan menggunakan letter. Dan herannya Bun Ai adalah kalau belanjanya bayar sekarang, kenapa sih kamu ngasih promonya tuh sedikit? Bercanda nih, tapi serius pengalaman. Bun Ai tuh pernah ngeklik beberapa promo yang gagal cuman karena Bun Ai nggak mau bayar pakai letter gitu ya. Apapun pembayaran yang ada letternya gitu ya. Bener nggak tuh bahasanya ya? Mohon maaf banget kalau salah ya. Sama, kita mau beli barang apapun kadang-kadang kalau kredit langsung kayak cepet gitu. Sementara kalau kita mau beli cash bilangnya inden lah, nggak ada lah. Pernah juga ditelepon, ibu sayang banget loh promonya ini, sayang bu mendapatkan pinjaman puluhan juta. Bun Ai cuma bilang nggak usah puluhan juta, 1 juta aja asal nggak ngebalikin nggak apa-apa.
Bercanda ya teman-teman. Oke, jadi selalu ingat ketika kita itu melegalkan bahasa nanti gajian kok sekarang aja dulu, gesek dulu nanti juga bisa dibayar, itu akan membuat setidaknya cash flow bulan kita itu sudah terbebani dengan belanjaan kita sekarang. Kalau yang dibelanjakan adalah kebutuhan, itu masih mending. Kenapa Bunda bilang masih mending? Karena itu akan dipakai. Contoh mau beli deterjen, nggak mungkin kan satu hari pengen dipakai semua. Itu kan nggak mungkin. Beli minyak goreng, nggak mungkin kan langsung goreng dalam jangka waktu sehari itu 2 liter. Itu nggak kan. Tapi yang Bunda bahas tuh kayak ngebeli baju, makan-makan di restoran, jalan-jalan, hiburan anak-anak, yang notabene-nya itu harganya bisa seimbang sama belanja bulanan atau minimal 30-40% dari belanja itu sendiri. Tapi menggunakan hutang, ini yang berbahaya. Ingat, ketika kita berhutang, kita juga harus membayar. Dan hutang ini tuh akan kita bayar dan menghancurkan atau setidaknya membebani cash flow kita di bulan depan. Itu, jadi masih banyak loh teman-teman hiburan sederhana, mungkin hanya jalan-jalan di taman bermain gratis, makan bubur bersama, itu masih banyak. Jadi tunggu aja kalau mau hiburan, uangnya udah ada di genggaman. Kalau menurut Bunda seperti itu. Genggaman ini gak mesti digenggam benar-benar ya. Ada di ATM, udah ditransfer. Seperti itu teman-teman. Karena bisa jadi menggunakan kartu kredit itu kalau gunainnya untuk mengorganize aja gak masalah. Tapi ini banyak juga kan yang menggunakan kartu kredit emang udah gak punya uang cash lagi, tapi masih mau makan-makan, masih mau happy-happy. Ujung-ujungnya juga pakai kartu kredit. Gak ada cash, gak ada budget. Ya udahlah ngutang dulu aja. Toh nanti gajian. Nah, kata Pamungkas ini nih yang jadi jaminan untuk berhutang. Jadi ayo yuk kita rapihkan untuk budgeting bulanan kita. Kita mulai lagi start dari awal. Bunda suka bilang kalau bisa gratifikasinya atau rewardnya di akhir aja. Karena ini dia kuncinya, hiburlah diri kita ini karena sebuah pencapaian, bukan karena keinginan atau terdesak oleh keadaan. Aduh, aku lagi galau nih, aku mau makan-makan aja deh. Aduh, aku lagi bingung nih, lagi bimbang, uangnya gak habis-habis. Nah, itu boleh. Bercanda ya teman-teman. Tapi serius, buat Bunda pribadi, menghibur diri, mereward anak-anak itu karena pencapaian. Oke, di bulan ini aku berhasil nih untuk anggaran aku gak belok-belok dan bahkan masih ada sisa. Bahkan aku punya penghasilan tambahan yang tak terduga. Wah, itu sih boleh banget. Jangan ditabungin juga semuanya. Reward diri untuk memberikan charge terbaik sehingga lebih bersemangat lagi. Jadi itu ya teman-teman, hati-hati dengan hutang-hutang ini yang mengunci untuk penghasilan kita. Karena Rasulullah pun dalam hadisnya mengatakan, seseorang yang mati syahid akan langsung dimasukkan ke surganya Allah kecuali dia yang masih punya hutang. Jadi lebih berhati-hati lagi ya. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata yang belibet, kata-kata yang salah. Sekali lagi ya, ini hanya pandangan dari seorang ibu rumah tangga biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang berhati istimewa mau memakluminya ya. Oke, itu aja. Selalu sehat, selalu bahagia. Salam untuk keluarga di rumah. Happy weekend dan sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.